Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya itu Pipin Baik, Pania ini dengan pertanyaannya. NIM Yang pertama itu pertanyaan. 862410004 Pada Prodi sekitar PGSD awal MK tahun Pedagogi. Di sini 2021, saya akan terdapat membuat berita video mengenai yang dimana seorang siswa SD video ditemukan itu tewas tersangkut di tugas sebut jendela UTS kelas pedagogi. sekolahnya. Selamat Kejadian itu diduga menyaksikan. terjadi karena siswa tersebut memanjat lalu tersangkut jendela setelah mengambil bukunya yang tertinggal di kelas. Hal semacam ini tentu saja membuat kaget dan menjaga teguran keras bagi para warga sekolah. Menurut pandangan Anda, hal apa saja yang perlu dilakukan serta ditanamkan guru kepada para siswa agar kasus seperti itu tidak terulang kembali? Pertanyaan yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru memiliki banyak peran penting. Apa saja peran tersebut dan jelaskan. Yang ketiga, sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dalam proses pembelajaran dan berikan contoh pengimplementasinya. Yang keempat, ceritakan pengalaman Anda sebagai siswa atau mahasiswa ketika mengalami langsung penggunaan alat pendidikan non-material, misalnya mendapat ganjaran atau penghargaan, nasihat, hukuman, atau pembiasaan, serta jelaskan dampaknya terhadap sikap dan perilaku Anda. Yang terakhir, jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori, belajar, kognitif, dan konstruktivitik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau menurut saya pribadi, berita seperti itu tuh memang sangat menyedihkan dan menjadi peringatan serius bagi lingkungan sekolah ya. Tetapi untuk mencegah kejadian serupa, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pihak sekolah dan khususnya guru, baik dari sisi pendidikan, keselamatan siswa, maupun pengawasan. Nah, yang pertama itu menanamkan pendidikan keselamatan pada siswa. Jadi guru itu perlu mengerjakan secara langsung dan konsisten tentang larangan memanjat jendela, rak pagar, ataupun struktur berbahaya di sekolah. Cara bertindak aman itu dalam berbagai situasi, misalnya ketika tertinggal barang di kelas atau ruang sudah terkunci, kesadaran bahaya sejak dini seperti menghindari tempat sempit, ketinggian, ataupun berpotensi menjepit tubuh. Hal ini dapat dilakukan melalui cerita ataupun video edukatif, simulasi, maupun pengulangan aturan setiap hari. Terus juga ada pembiasaan komunikasi yang baik. Guru itu perlu menanamkan kepada siswa bahwa jika ada masalah seperti barang yang tertinggal atau butuh masuk kelas yang terkunci, wajib melapor kepada guru ataupun penjaga sekolah atau orang dewasa. Tidak mencari solusi sendiri yang berbahaya. Nah, anak itu harus belajar bahwa meminta bantuan bukanlah hal yang memalukan atau merepotkan. Terus juga meningkatkan pengawasan lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu perlu menjamin guru piket, petugas kemampuan, keamanan, atau penjaga sekolah selalu ada di jam rawan ataupun sebelum sekolah, sepulang sekolah. Jadi memastikan ya tidak ada area sekolah yang dibiarkan berpotensi bahaya tanpa pengawasan. Terus juga memperbaiki dan mengevaluasi fasilitas sekolah. Desain jendela
Ventilasi dan pintu harus aman, tidak memiliki celah berbahaya dan tidak mudah dipanjat. Pasang pengaman jendela ataupun ubah struktur bangunan agar tidak memungkinkan anak naik dan terperangkap. Nah, buat akses aman bagi siswa, bila ingin kembali ke kelas, misalnya mekanisme minta kunci kepada petugas. Terus juga ada membuat dan mensosialisasikan SOP keamanan sekolah. Sekolah itu wajib memiliki prosedur jelas seperti prosedur jika siswa tertinggal barang, prosedur saat siswa berada di luar pelajaran, ataupun aturan area terlarang. Nah, SOP ini harus dijelaskan berulang-ulang dan bahkan disampaikan kepada orang tua agar mereka juga mengingatkan. Terus juga ada menanamkan budaya disiplin dan tanggung jawab. Nah, jadi guru itu dapat mengajarkan siswa untuk mengecek barang-barang sebelum pulang agar siswa itu lebih teratur dan tidak ceroboh, sehingga tidak ada alasan untuk kembali ke ruangan sendirian dalam kondisi beresiko. Nah, yang terakhir melibatkan orang tua. Jadi, sekolah dapat meminta orang tua mengingatkan anak tentang bahaya, manjat dan mengajari anak kebiasaan memastikan barang lengkap sebelum berangkat. Jadi intinya itu mencegah kejadian serupa membutuhkan kombinasi antara pendidikan, keselamatan, pengawasan, pembenahan, fasilitas, serta pembiasaan komunikasi yang baik antara siswa dan orang dewasa. Dengan langkah-langkah ini, resiko insiden tragis dapat diterapkan atau ditekan secara signifikan. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu peran-peran penting guru dalam proses pelajaran serta penjelasannya. Nah, di sini ada pendidikan. Pendidikan ini menanamkan nilai moral, etika, kedisiplinan, dan karakter agar siswa berkembang secara utuh. Yang kedua ada pengajar. Nah, pengajar ini menyampaikan pengetahuan, keterampilan, terus juga dan konsep sesuai dengan kurikulum dengan metode yang tepat. Yang ketiga ada pembimbing. Nah, pembimbing ini membantu siswa memahami dirinya, mengatasi kesulitan belajar, serta membuat keputusan yang baik. Nah, yang keempat ada motivator. Motivator ini memberi dorongan atau inspirasi dan semangat agar siswa aktif, percaya diri, dan mau berusaha. Nah, yang kelima ada fasilitator, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, sumber belajar, serta pengalaman yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Terus selanjutnya ada evaluator. Evaluator ini menilai proses dan hasil belajar siswa, lalu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketujuh ada model atau teladan. Nah, menjadi contoh dalam sikap atau perilaku dan cara berkomunikasi yang baik bagi siswa. Nah, peran-peran ini yang membuat guru menjadi figur penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu 10 kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran beserta contoh pengimplementasiannya. Yang pertama itu, kita itu harus memahami karakteristik peserta didik. Contoh itu, guru mengenali gaya belajar siswa, visual, auditori, kinestetik, dan menyesuaikan metode pembelajaran. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Contohnya itu, guru menggunakan pembelajaran berbasis masalah
atau PBL agar siswa aktif berpikir kritis. Terus juga ada yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Contohnya, guru itu menyusun RPP dengan lengkap dan tujuan, metode media dan penilaian. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Contohnya itu, guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berdiskusi, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Terus yang kelima, memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan video atau slide atau aplikasi interaktif untuk menjelaskan materi yang sulit. Yang keenam yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Contohnya, guru membuat kuis, tugas proyek, dan observasi untuk menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang ketujuh itu memberikan umpan balik untuk meningkatkan belajar. Contohnya itu guru mengoreksi tugas dan memberi komentar yang membangun, bukan hanya nilai. Yang kedelapan, mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Contohnya itu guru menciptakan aturan kelas yang positif dan suasana belajar yang nyaman. Yang kesembilan, mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Contohnya, guru memberi tantangan tambahan kepada siswa yang cepat memahami materi dan bimbingan ekstra bagi yang kesulitan. Yang 10, melakukan refleksi dan peningkatan profesionalisme. Contohnya itu guru mengevaluasi pembelajaran setiap minggu dan mengikuti pelatihan untuk memperbaiki metode mengajar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Berikut cerita tentang pengalaman saya. Jadi saat saya masih siswa atau SD, saya itu pernah mendapatkan penghargaan ya, non material. Nah, berupa pujian dan kepercayaan dari guru-guru di SD. Nah, suatu hari saya diminta untuk memimpin kelompok diskusi karena guru itu melihat saya aktif dan bertanggung jawab. Guru itu tidak memberi hadiah barang apapun, hanya ucapan seperti, "Saya percaya kamu bisa memimpin dengan baik" di depan kelas saya. Dampak terhadap sikap dan perilaku penghargaan sederhana itu membuat saya lebih percaya diri karena saya itu merasa kemampuan saya diakui gitu ya. Jadi termotivasi dalam belajar lebih giat agar tidak mengecewakan kepercayaan guru, mengembangkan siswa sikap tanggung jawab, terutama saat bekerja dalam kelompok. Nah, lebih menghargai orang lain karena menyadari pentingnya dukungan moral dan membangun motivasi. Secara keseluruhan, alat pendidikan itu non material seperti pujian dan kepercayaan terbukti sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan kedisiplinan saya. Yang terakhir yaitu teori belajar behavioristik. Nah, jadi pengertiannya itu teori yang menekankan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil stimulus dan respons faktor luar atau pengaruh hukuman atau latihan sangat menentukan. Nah, ciri utama belajar terjadi karena kebiasaan, pengulangan dan pengaturan. Terus juga teori belajar kognitif. Jadi teori yang memandang belajar sebagai proses pengolahan itu informasi di dalam pikiran, fokusnya pada bagian siswa memahami, mengingat, mengorganisasi, dan mengelola informasi. Ciri utamanya itu menekankan pemahaman, penalaran, dan struktur kognitif. Terus juga teori belajar konstruktivistik. Teori itu yang menyatakan bahwa siswa membangun
membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman, interaksi, dan aktivitas belajar yang bermakna. Pengetahuan itu tidak diberikan secara langsung, tetapi konstruksi oleh siswa. Ciri utamanya itu belajar aktif, kolaboratif, berbasis pengalaman nyata. Nah, jadi perbedaan utama ketiga teori itu aspek behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Jadi fokus perubahan perilaku, proses mental, pembentukan pengetahuan oleh siswa, sumber perubahan stimulus, respons, pengetahuan, pengolahan informasi, pengalaman dan interaksi, peran peserta didik, pasif atau menerima stimulasi. Aktif secara mental sangat aktif, menciptakan makna, peran guru, pengontrolan perilaku, penyampaian informasi, fasilitator, dan pembimbing cara belajar. Pengulangan reward menghubungkan dan memahami konsep, membangun pengetahuan melalui eksplorasi. Mungkin hanya itu yang bisa video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.